Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan di stem cell, pembahasan stem cell. Sekarang yang bagian 5 ya, tetap di channel Safaris Imunologi ya. Nah, kalau dulu sudah membahas definisi stem cell ya, hingga ke pemanfaatan dari stem cell ya. Nah, sekarang kita membahas tentang untung rugi terapi stem cell ya. Kemudian masalah etika dan masalah religi yang terkait dengan stem cell ya. Nah, ini kita bahas dulu pertama tentang untung rugi dari aplikasi atau pemanfaatan stem cell ya. Nah, ini untung ruginya yang pertama keuntungannya ya. Ya, keuntungannya itu stem cell yang kita panen ya, itu bisa kita modifikasi sedemikian rupa genetiknya. Ya, jadi kalau misalnya donor biasa ya, donor biasa misalnya donor transplantasi biasa itu sulit untuk membuat modifikasi gen ya, tapi kalau ini lebih mudah ya dari stem cell ini. Jadi keuntungannya kita bisa melakukan editing dari gennya ya, dari gen yang mau kita masukkan ke dalam pasien ya. Jadi gen pasien stem cellnya pasien diambil kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga setelah berubah jadi baik dimasukkan lagi ke pasien. Nah, ini memungkinkan yang seperti itu ya. Nah, kalau dia donor biasa ya, kalau ambil darah misalnya ya, darahnya pasien kemudian diambil dulu ya, setelah dioperasi misalnya transfusi dikembalikan lagi misalnya. Nah, yang seperti itu kan sifat genetiknya tidak berubah ya. Jadi kalau dia penderita beta thalassemia tetap aja beta thalassemia gitu. Tapi kalau ini dari diri pasien ya, diambil kemudian diedit gennya itu, nah, nanti sudah baik seperti yang diharapkan dikembalikan lagi ke pasien ya. Nah, ini keuntungannya itu ya. Nah, yang kedua, keuntungan yang kedua itu adalah begini. Jadi pada saat dewasa ya, masih muda misalnya, dengan membuat double sperm cloning ya, nanti kan bisa membuat double stem cloning yang embryonic stem cell ya. Embryonic stem cell yang dari double sperm cloning ini kan bisa XY ya, jadi spermatozoanya yang mengandung kromosom X, ada yang mengandung kromosom Y. Jadi nanti embryonic stem cellnya ini bisa jadi laki-laki sifatnya ya, membawa gen laki-laki. Nah, kalau yang dimasukkan itu adalah sel sperma yang kromosomnya X, dua-duanya X, maka embryonic stem cell yang dihasilkan itu mengandung kromosom wanita ya. Nah, sehingga dari ini dia bisa dipakai untuk anaknya yang laki-laki misalnya, atau untuk dirinya sendiri ya, ketika dia lebih tua, jadi disimpan dulu gitu ya. Nah, bisa juga dia untuk anaknya yang perempuan ya. Nah, ini keuntungannya ya, salah satu keuntungannya. Jadi kalau dia dengan untuk dirinya sendiri kan risiko penularannya kan tidak ada. Kalau untuk anaknya ya, bisa anaknya laki-laki bisa anaknya perempuan ya. Nah, ini kan juga lebih menguntungkan ya. Kemudian nah, ini untung rugi yang lain ya. Misalnya ini yang untuk terapi imunosupresi ya. Nah, ini misal sudah ada lisensinya ya, tetapi dia umumnya non imugenik ya, non tumorogenik ya, non toksisitas ya, tidak beracun ya, umumnya ya. Bisa jadi efektif ya, tetapi memang kalau dia diambil dari dirinya sendiri ya, ada kemungkinan kalau dimasukkan itu jadi tidak berfungsi dengan baik ya, karena adanya lingkungan yang bersifat inflamasi ya. Dan yang disuntikkan itu mesenchymal stem cell yang disuntikkan secara intravena itu bisa terjebak di paru-paru ya. Nah, dosisnya juga perlu diperhatikan ya, karena untuk jangka panjang itu bisa memerlukan
beberapa kali pemberian ya. Nah tentu dalam hal pembuatan itu juga tidak mudah ya, dan membutuhkan waktu, butuh uang yang banyak gitu ya. Jadi biayanya lebih mahal tentunya ya. Nah ini kerugiannya. Nah ini ya kerugiannya lagi, dia kalau kita ngambil misalnya dari embryonic stem cell misalnya ya, jadi di inner cell massnya itu diambil ya, belum tentu jadinya itu jadi mesenchymal stem cell ya, yang nanti menghasilkan sel yang sama itu ya, yang seragam. Nah kadang-kadang itu hasilnya adalah selnya nggak seragam ya. Nah itu kerugiannya ya. Nah bisa jadi tumor gitu ya. Nah ini salah satu kerugiannya ya. Nah sekarang kita bicara tentang masalah etika ya terkait stem cell ya. Nah terutama yang bersumber dari stem cell, embryonic stem cell ya, itu ya banyak disoroti ya. Kenapa? Karena embrio itu kan bakal bayi ya. Nah jadi kalau dia bakal bayi, sedangkan pandangan kita selama ini kan secara wajarnya, normalnya ya, embrio itu kan berhak untuk tetap hidup dan berhak untuk dilahirkan ya. Lah kok ini embrionya diambil ya, ini secara etika memang dipermasalahkan ya. Wong harusnya jadi manusia ya misalnya, lah kok ini tidak, tapi malah dibuat untuk yang lain. Nah ini jadi permasalahan etika tersendiri ya. Nah berikutnya tentang masalah aplikasi stem cell ini, terkait aplikasi stem cell ini adalah, nah sebenarnya terapi stem cell itu belum betul-betul terbukti dengan baik ya, dalam arti kalau kita panas misalnya ya, contohnya kalau kita panas itu kan sudah established ya, sudah terbukti ya, bahwa kalau kita panas minum obat paracetamol misalnya, nah itu kan panasnya bisa reda ya. Nah atau sakit kepala misalnya, minum analgesik untuk sakit kepala, obatnya ya kemudian bisa reda. Nah itu kan sudah melakukan panjang penelitiannya ya, dan sudah terbukti ya. Nah tetapi kalau stem cell ini belum sepenuhnya seperti itu ya, masih dalam penelitian ya. Lah cuma sayangnya di beberapa negara itu sudah mengaplikasikan stem cell ini walaupun belum sepenuhnya terbukti ya, sudah melakukan tetapi sudah belum terbukti tetapi sudah melakukan aplikasi secara komersial ya. Ini kan jadi masalah etika ya. Nah juga konflik internalnya ini dari sisi dokternya ya. Nah, satu sisi dokter itu wajib melindungi pasien dari dampak buruk pengobatan ya. Istilahnya keren itu do no harm ya. Jangan memberikan dampak yang buruk pada pasien ya. Tetapi di sisi lain dokter juga mempunyai kewajiban moral ya, melakukan yang terbaik untuk pasiennya. Nah pada pasien-pasien dengan penyakit tertentu yang sulit untuk diobati ya, stem cell ini memang menjanjikan, yaitu dilemanya ya, konflik internalnya di situ ya. Kalau memberatkan yang do no harm, nanti pasiennya tidak terlewatkan, maksudnya pasiennya menjadi terlewatkan untuk mendapatkan terapi yang berpeluang gitu ya, dan demikian juga sebaliknya ya. Nah yang terakhir ini adalah masalah keterbukaan ya. Salah satu ciri ilmu pengetahuan itu kan mestinya dia bisa dicek oleh orang lain, peneliti yang lain ya, yang lebih independen atau yang independen ya, tidak terkait dengan peneliti sebelumnya ya. Nah, apakah bisa diverifikasi ataukah malah justru sebaliknya gitu ya. Nah itu kan butuh penelitian yang sudah dilakukan itu untuk dipublikasikan. Nah karena stem cell ini dalam tanda petik menjanjikan ya, banyak peneliti itu yang menyimpan hasil penelitiannya. Nah ini jadi masalah tersendiri ya, masalah keterbukaan ini ya. Dari etika profesionalnya, jadi nanti siapa yang akan membuktikan bahwa ini benar atau tidak ya, bahwa ini efektif atau tidak gitu ya. Kan karena tidak bisa diverifikasikan dengan baik ya, kalau banyak peneliti yang
menjaga atau tidak menyebarluaskan hasil penelitiannya tentang stem cell ini. Nah, itu masalah etika terkait stem cell ya. Nah, ada lagi masalah etikanya itu terkait pelaksanaan terapi stem cell nanti ya. Nah, intinya ini contoh yang induced pluripotent stem cell ya. Mulai dari persiapan sampai nanti akhir dimasukkan ya. Itu harus ada prosedur yang harus dilewati yang tidak melanggar etika ya. Misalnya donornya sudah dapat informed consent ya. Pasiennya juga dapat informed consent ya. Kemudian setelah itu pengambilannya itu juga harus dengan cara yang benar, yang aman ya. Memasukkannya juga cara yang benar dan aman. Memprosesnya juga demikian, harus aman, benar melalui cara pembuatan yang baik ya. Nah, itu perlu penerapan yang baik sehingga secara etika itu dibenarkan ya. Nah, ini masalah etika mulai dari sumber stem cell sampai ke aplikasinya ya, memang masih diperbincangkan ya tentang masalah-masalah sosialnya, masalah-masalah legalnya, dan masalah-masalah etiknya ya. Nah, sekarang kita menggunakan masuk bab masalah religi atau keagamaan yang terkait dengan stem cell ya. Nah, kalau kita bagi ya, penggunaan adult stem cell ini tidak terlalu banyak perdebatan jika dibandingkan dengan penggunaan embryonic stem cell. Ada perdebatan tetapi tidak sebanyak yang embryonic stem cell ya. Nah, pada umumnya berpendapatnya adalah dari beda pendapat itu, pada umumnya para pemuka agama itu memandang jika memang darurat ya, memang kondisinya itu darurat ya, dan terbukti secara ilmiah ya, maka boleh melakukan adult stem cell ini ya. Misalnya penggunaan stem cell yang sumbernya dari plasenta. Nah, itu kan jadi perdebatan. Plasenta ini kan bagian dari tubuh yang dikeluarkan ya, ini najis apa tidak ya, boleh enggak berobat dengan sesuatu yang najis gitu ya. Nah, itu jadi perdebatan yang panjang ya. Cuma pada umumnya memang berpendapat jika memang darurat dan terbukti secara ilmiah pengobatannya itu dengan stem cell yang menggunakan adult stem cell ini ya. Nah, itu boleh ya. Atau kalau dewasa ya, kalau adult ya, tadi kan kalau yang perinatal ya. Kalau yang adult itu misalnya hematopoietic stem cell misalnya. Nah, itu kan termasuk menggunakan produk tubuh manusia ya. Nah, itu najis apa tidak? Nah, itu sama perdebatannya ya. Nah, cuma memang umumnya kebanyakan berpendapat ya jika memang darurat dan terbukti secara ilmiah maka boleh ya. Nah, kalau yang perinatal tadi sudah saya jelaskan ya, penggunaan stem cell dari plasenta tadi ya. Ya, ada perdebatan ya juga. Cuma perdebatannya enggak terlalu banyak ya seperti yang adult stem cell ya. Nah, perdebatan itu muncul kalau penggunaan stem cell itu menggunakan stem cell yang sumbernya dari fetus atau janin yang mati. Nah, ini jadi perdebatan ya. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Ya, ini masih namanya perdebatan di masalah dalam hal religi ya. Tergantung dari mana sudut pandangnya ya. Nah, kemudian ya ini yang jadi topik ya, penggunaan embryonic stem cell ini jadi topik perdebatan sejak dulu sampai sekarang ya. Ada yang mengatakan kalau belum sekian bulan berarti belum ada nyawanya ya, berarti boleh digunakan ya. Ya, ada juga yang berpendapat ya sejak pembuahan, sejak bertemunya sel spermatozoa dengan sel telur, maka dia harus sudah dilindungi ya. Makanya kebanyakan memang lebih cenderung melarang penggunaan embryonic stem cell ini ya. Kalau yang lain ada, kenapa harus menggunakan embryonic stem cell ini, walaupun ya, yang lain itu dalam tanda petik ya tidak sebaik embryonic stem cell ini memang ya. Nah, saya kira demikian dulu ya. Mohon maaf kalau ada kurang
baik dalam menjelaskan, nanti bisa kita diskusikan ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.